Bab 22, malah anyelir pengantinnya. Subuhnya Riana sudah ribut membangunkan Jelita agar dia bangun dan segera mempersiapkan masa serta elang. Riana tidak mau tahu pokoknya sebelum para penata rias datang semua sudah rapi dan tidak ada lagi yang mengganggu persiapan akad pernikahannya yang akan dilangsungkan pukul 11. Riana juga meminta Jelita menyambut kedatangan Leo nantinya dan langsung meminta datang ke kamarnya untuk ikut dirias. Sedangkan Anyelir dan Eriko tampak santai saja tidak terlalu sibuk karena mereka hanya mengurus diri sendiri. "Kamu gak mandiin elang? Dulu dia sudah bangun." Eriko menunjuk elang yang masih berada di box bayi. Bayi mungil itu baru bangun sekitar 15 menit yang lalu tak rewel. Bahkan elang masih terlihat terkantuk-kantuk dan menguap beberapa kali. "Gak lah mas, biar nanti saja, ini masih terlalu pagi untuk elang mandi, nanti kalau masuk angin bagaimana?" "Oh, ya sudah kalau begitu siapa yang mandi duluan antara kita?" "Aku saja karena aku dandannya lama, berbeda dengan kamu, simpel dan sebentar." Anyelir lebih dahulu meraih handuk dibandingkan Eriko. Dia akan buru-buru selesai agar bisa mendampingi Leo di ruang rias. Dia harus terburu-buru dan bersiap secepat mungkin agar kesempatan untuk bertemu dengan kekasihnya itu tidak terlewat, apalagi tadi Leo mengatakan dia sudah sangat merindukan dirinya dan ingin memeluk Anyelir terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan dengan Riana. "Pengantin wanita dirias di sini, yang pria di ruang keluarga saja?" Anyelir mulai mengatur semuanya setelah dia selesai bersiap tinggal dirias pula sama seperti Riana. Kini pengantin wanita didahulukan terlebih dahulu, begitulah perintah Anyelir, padahal di sana ada beberapa orang yang bisa membantunya memoles makeup agar terlihat cantik. "Terus Mbak mau kemana?" cegah Riana saat melihat Anyelir malah beranjak meninggalkannya bersama penata rias dan busana di kamarnya. "Aku akan mendampingi Leo. Aku ingin suamimu itu mendapatkan polesan sedikit biar kalian itu sama rata saat di acara pernikahan nanti. Kamu cantik, putih, sedangkan Leo malah dibiarkan tanpa polesan apa-apa." Dia beranjak meninggalkan Riana, tapi tidak membawa siapapun yang ada di ruangan tersebut. Katanya dia akan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan Leo sebelum menyampaikan niatnya untuk memberikan sentuhan makeup khusus untuk pengantin laki-laki. Sehingga yang lain diminta menunggu sebentar sampai mendapatkan aba-aba darinya Anyelir. Anyelir harus cepat, karena Eriko akan segera selesai dari segala aktivitasnya di kamar. Langsung saja Anyelir memeluk Leo begitu sampai di ruang keluarga, melepaskan rasa rindu yang sangat memuncah di rongga dadanya. Bahkan Anyelir yang lebih dahulu memulai merau, bibir Leo dan tentunya dibalas baik pula oleh pria itu. "Siap-siap ya sayang, malam ini adalah malam pengantin kita," bisik Leo. Sebelum mengulang kembali tautan di bibir mereka, Anyelir menganggukkan kepalanya. Siap atau tidak dia harus mengikuti apa yang Leo katakan kalau memang ingin hubungannya dengan pria ini tetap berlangsung. Sumpah, apa yang hilang dari dirinya ada pada Leo. Apa yang tidak bisa diberikan Eriko padanya didapat dari calon adik iparnya ini. "Kamu dandan sedikit ya biar tampan." Anyelir menghapus jejak basah di bibir Leo. "Aku akan mengusahakan supaya mereka semua tidur lelap malam ini. Aku juga sudah memesan satu kamar hotel khusus untuk kita saja." "Tidak. Aku ingin melakukannya di kamar pengantin. Kamu harus mengusahakan Riana yang tidur di kamar yang baru saja kamu pesan, mengerti kan sayang?" "Tapi Leo, hanya itu yang aku minta padamu, Anyelir." "Tak bisa." Anyelir mengusap wajahnya kasar, entah bagaimana caranya dia melakukan hal tersebut. Tapi ya sudahlah, dia akan berusaha melakukan hal yang terbaik agar bisa berduaan dengan kekasihnya ini. Kamar pengantin. Astaga! Kenapa harus di sana? Itu artinya sang adik tidak akan pernah merasakan malam pengantin bersama suaminya sendiri. Ada 2 mobil yang mengantarkan mereka menuju ke hotel tempat akad pernikahan akan dilangsungkan esok hari, barulah resepsi di gedung yang tidak jauh dari hotel tersebut. Akad pernikahan berjalan dengan lancar, doa dipanjatkan untuk kelangsungan rumah tangga Riana dan Leo. Semua orang bersuka cita termasuk kedua orang tua Leo yang tampak bahagia dan bangga karena putranya yang hanya seorang karyawan supermarket bisa mempersunting adik ipar seorang konglomerat terkaya di kota tersebut.
Penampilan Leo juga disedemikian rupa sehingga pria itu tetap terlihat tampan dan elegan setara dengan Eriko. Acara dilanjutkan dengan pesta kecil-kecilan di aula hotel tersebut. Tamu yang diundang hanya sekedar keluarga dekat saja baik dari pihak Leo maupun Eriko sehingga tamu yang hadir hanya 100-200 orang saja. Acara tersebut berlangsung dari siang hari hingga malam di malam hari. Pesta dansa dilangsungkan sebagai penutup. Di sanalah Anyelir mulai sibuk memberikan minuman kepada keluarga inti mereka mulai dari Masa, Elang. Bahkan Jelita tidak luput dari sasaran sehingga mereka mulai merasakan kantuk yang amat sangat menyiksa 1 jam setelah minum racikan dari Anyelir. Bahkan Riana tidak lagi sempat melihat bagaimana suasana kamar pengantinnya. Karena rasa kantuk tersebut, langsung saja menarik kesadarannya saat menginjakkan kaki di kamar pengantin tersebut. Padahal di sana sudah ditata sedemikian rupa tinggal menyalakan lampu saja, maka Riana sudah bisa melihat bagaimana indah dan romantisnya suasana ruangan tersebut. Leo langsung menggendong Riana membawa istrinya itu menuju ke kamar yang telah dibuking Anyelir tak jauh, berseberangan langsung dengan kamar pengantin sedangkan Anyelir mengurus Eriko dan Elang pula di kamar mereka. Untuk Masa, Jelitalah yang mengurus. "Maafkan aku sayang. Semua ini kulakukan untuk masa depan kita," bisik Leo meskipun Riana tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Pria itu juga mengambil ponselnya terlebih dahulu dan menghubungi Anyelir. Meminta wanita itu benar-benar memastikan semuanya sudah beristirahat dengan baik, termasuk kedua orang tua dan keluarganya yang datang dari kampung. Anyelir sedikit menggerutu karena dia malah diberi tugas seperti itu. Bujukan demi bujukan dan rayuan diberikan Leo agar Anyelir mengurus itu terlebih dahulu karena dia tidak mungkin melewatkan malam pertamanya dengan Riana. Tak sadarkan diri yang penting dia bisa melalui hal tersebut dengan istrinya ini sehingga dia melakukannya dengan Riana yang terlelap dalam tidurnya. Rasa sakit tersebut membuat Riana sesekali tersentak dan meringis. Leo menenangkannya dan membisikkan kata cinta. Mata Riana terlihat sayu dan berat, tapi tetap berusaha membuka agar dia tidak melewatkan malam pengantinnya. Hampir setengah jam berlalu akhirnya Leo selesai dia menyelimuti tubuh Riana dengan selimut sebelum beranjak keluar. Sebelum itu dia juga memastikan penampilannya rapi seperti tadi barulah menghampiri Anyelir yang sudah rewel menghubunginya berkali-kali via panggilan suara. "Maaf aku lama ternyata Riana cukup kuat melawan dosis yang kau berikan," kata Leo menjelaskan seraya menutup pintu kamar hotel, dia menemukan Anyelir yang ternyata sudah bersiap pula. Seolah memang wanita itulah yang akan melewati malam pengantin, lingerie menerawang berwarna merah menyala membalut tubuh rampingnya. "Kau sangat cantik malam ini," puji Leo langsung saja menangkup kedua pipi Anyelir, seraya melepaskan 2 tali tipis yang bertengger di pundak kekasihnya itu tak perlu berbasa-basi ini dan itu mereka berdua langsung saja melakukannya. Dan ketika memulai Leo membayangkan kalau Anyelir ini adalah Riana. Dia juga berusaha mengingat permainan panasnya bersama Riana beberapa puluh menit yang lalu dan ya, tentu saja ada perbedaan antara Riana dan Anyelir. Riana seorang gadis yang masih utuh dan hanya dirinya lah yang melakukan hal tersebut, tentunya menghadirkan rasa nikmat yang amat sangat sulit untuk diungkapkan berbeda dengan Anyelir yang telah memiliki suami bahkan Leo tidak bisa mendapatkan kepuasan apapun saat menyatukan diri dengan Anyelir. Tidak mungkin bukan, wanita seperti inilah yang akan dipertahankannya sehingga dia tetap menjaga hubungannya dengan Riana agar tetap baik. Riana akan memberikannya kepuasan secara batin sedangkan Anyelir secara lahir. Berantakan sudah kamar pengantin tersebut karena ulah Anyelir dan Leo. Sadar dirinya pun tak puas dengan Leo sehingga Anyelir berusaha mencari pelampiasan dengan cara lain dia membantu Leo selesai dengan upaya lainnya tanpa harus melibatkan dirinya di bawah sana. Tak terlalu buruk buktinya Leo tetap bisa melepaskan diri dengan kepuasan yang memang masih di bawah saat melakukannya dengan Riana. "Tetap di sini," cegah Leo saat Anyelir ingin turun dari ranjang. Agar sandiwaranya berjalan dengan lancar pria itu akan mengambil sedikit resiko dan akan keluar dari kamar tersebut saat subuh saja. "Nanti kalau mereka bangun bagaimana?" "Tidak akan sayang, tetaplah di sini, aku sangat merindukanmu,"
Anyelir menganggukkan kepalanya menjadikan lengan Leo sebagai bantal. Tak ada sedikit pun niatnya untuk berpakaian terlebih dahulu, hanya selimutlah yang menjadi penghangat mereka berdua. Sebelum menyusul Anyelir tidur, Leo menyalakan alarm ponselnya terlebih dahulu agar tidak kebablasan. Bisa celaka dirinya kalau ketahuan tidur dengan Anyelir bukan Riana. Tepat pukul 4 subuh Leo mendengar suara alarm yang memetakan telinga. Buru-buru mereka berdua bersiap menuju ke kamar masing-masing. Leo juga menggendong Riana dan memindahkan istrinya itu ke kamar pengantin yang sudah berantakan karena ulahnya dan Anyelir. Karena semalam dia juga melakukan itu dengan Riana, otomatis tidak ada kecurigaan dari istrinya tersebut. "Selamat pagi sayang," sapa Leo mengusap pipi Riana yang tampak masih berusaha untuk bangun. Matanya terasa berat, tapi tak lagi terlalu mengantuk seperti semalam. "Mas, kamu di sini?" "Tentu saja. Kamu adalah istriku, kenapa kamu lupa?" Sangat manis senyuman yang terukir di bibir Riana, wajahnya juga merah pada mendapati tidak ada sehelai benang pun menutup tubuhnya maupun Leo. Dia juga merasakan sedikit nyeri di bawah sana, terlebih lagi Leo sudah mengubah posisi berada di atasnya dan siap melanjutkan apa yang mereka lakukan semalam. "Mas, kamu tak pakai pengaman?" tanya Riana, sadar dirinya bisa melakukan kesalahan kalau tidak ada pengaman saat melakukannya dengan Leo. "Kamu jangan khawatir sayang. 1 atau 2 kali tidak akan membuatmu hamil. Lagi pula ini malam pertama kita langsung menggunakan pengaman, tentunya tidak akan menghadirkan kenikmatan seperti yang dikatakan orang-orang. Jadi aku mohon izinkan aku untuk kedua kalinya, yang ketiga nanti aku janji akan menggunakan pengaman." Mana mungkin Riana sanggup menolak keinginan Leo saat berstatus menjadi kekasihnya saja dia banyak mengalah. Apalagi sudah berstatus sebagai suami seperti sekarang, tentunya Riana semakin tunduk dan patuh atas segala-segala perintah dan keinginan Leo. "Anya," Eriko menyeru dengan suaranya yang terdengar serak dan berat. Saat membuka mata dia sudah menemukan sang istri sudah duduk di meja rias dengan handuk menggulung rambut panjangnya. Dia beringsut duduk dan menatap istrinya itu dari ujung kaki hingga rambut. "Kamu? Segera mandi sayang, kita harus menghadiri resepsi pernikahan Riana." "Kenapa buru-buru sekali, bukankah acaranya dimulai pukul 9? Lagi pula acaranya ada di gedung sebelah lalu. Lebih cepat lebih baik, apalagi aku harus mengurus elang segala, jadi kamu segera bangun sekalian, aku nanti juga mau memeriksa keadaan ibu." Menganggukkan kepalanya, Eriko langsung menuju ke kamar mandi. Dia membersihkan tubuh di sana, tak tahu kalau Anyelir lagi-lagi memberikan sesuatu yang diracik dengan ASI elang agar satu hari ini bayi kecil itu diam tak bersuara saat resepsi pernikahan Riana dan Leo berlangsung. Dia tidak ingin keberadaan elang malah mengacaukan segalanya, apalagi dia harus dituntut untuk memberikan ASI dan menepi, sedangkan dia ingin duduk bersanding dengan Leo. Meskipun ada Riana di antara mereka tidak masalah, asalkan dia sudah bisa membayangkan kalau dirinya dan Leo yang bersanding di sana. Anyelir juga menggigit bibir bawahnya mengingat bagaimana malam yang dia lalui bersama di kamar pengantin pula, sehingga kini dia merasa benar-benar dirinya lah yang menjadi pengantin bersama Leo, sedangkan Riana hanyalah sebuah boneka untuk menutupi hubungan mereka saja. ASI sudah diberikan dan elang pun mulai terkantuk lagi. Bayi mungil itu juga sudah dirias sedemikian rupa, tinggal menunggu jelita yang selesai dengan ibu mertuanya. "Sepertinya elang kecapean karena acara kemarin jadi sering tidur, nanti tolong kamu jaga dia ya bersama ibu dan jangan terlalu dekat dengan pelaminan, menepilah, nanti ada ruangan khusus untuk ruang tunggu keluarga si pengantin. Berdiam dirilah di sana. Sampai di sini kau mengerti, kan?" Anyelir langsung memperingatkan jelita dan mengurai apa saja tugas wanita itu selama resepsi berlangsung. Sengaja tidak membawa Suwarni agar Anyelir bisa menyetel dan menyetir jelita sesuka hatinya. Kalau seandainya Suwarni ikut tahu masalah ini, bisa dipastikan usia pernikahannya dan Eriko segera berakhir. Jelita menyanggupi, tentu saja dia sangat-sangat bersedia menjaga dan melindungi buah hatinya, karena sebagai seorang ibu tentu saja dia ingin yang terbaik untuk elang, sehingga saat resepsi pernikahan berlangsung Anyelir sibuk di pelaminan bersuah foto bersama tamu undangan yang lain, bahkan membuat Riana merasa tersisihkan. Bahkan Anyelir tidak mengenakan kebayanya yang senada dengan Eriko, dia justru mengenakan pakaian yang mirip dengan gaun pengantin pula. "Set, kebaya kamu kemana, sayang?"
Kalau kamu berpenampilan seperti ini, malah kelihatannya Leo memiliki 2 orang istri. Bisik Eriko setelah berhasil menggapai Anyelir. Saking ramainya tamu yang datang baru sekarang dia sempat mempertanyakan ini kepada istrinya. Rusak, Mas. Si Jelita tuh nggak hati-hati jadinya dia sumpahin ASI ke kebayaku, aku minta buat cuci sedikit dan keringkan, tapi dia malah merusak payet-payetnya entah apa yang dia bisa lakukan. Karena mereka hanya punya ini untuk pengganti sementara ya sudah izinkan aku memakainya sebentar aku janji akan membukanya setelah kebaya penggantiku datang. Balasnya sangat lancar menemukan alasan kenapa dirinya tiba-tiba saja berganti pakaian yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Oke, Eriko menganggapnya tidak masalah sehingga acara berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Tibalah waktunya mereka berfoto satu keluarga dengan keluarga besar Leo. Anyelir langsung menjemput Elang ke ruang tunggu, begitu pula dengan ibu mertuanya. Beberapa kali jepretan kamera pun selesai dilakukan. Anyelir meminta Jelita untuk membawa mereka berdua kembali ke ruang tunggu. Di ruang tunggu Jelita mulai gelisah, pompa asinya tertinggal di hotel tapi dia tidak mungkin meninggalkan Marta dan Elang di ruang tunggu tersebut. Bu, ibu maafkan aku lancang, tidak pernah sekalipun aku menyangka bisa selalai ini, sehingga meninggalkan semua perlengkapan ASI di hotel. Acara dari pagi, dan sekarang sudah sore. Tuan muda juga menangis, karena lapar dari siang belum minum apa-apa. Kedua dadaku pun terasa berdenyut, karena ASI ini tidak dibuang sama sekali. Aku mohon pada ibu berikan aku izin untuk memberikan ASI kepada Elang. Aku juga sudah menghubungi Nyonya Anyelir untuk menggantikan posisiku di sini, tapi beliau tidak menghiraukan sama sekali, bahkan mengusirku dari area pesta. Aku mohon dengan sangat. Anyelir bersimpuh di hadapan Marta. Izinkan aku untuk memberikan ASI kepada Elang. Aku iba kepadanya. Aku juga kesakitan saat ini. Pintanya lirih. Masa juga bisa melihat cairan berwarna putih itu sudah merembes ke balik pakaian yang dikenakan Jelita. 3 kali Masa melewati fase seperti ini untuk memberikan ASI eksklusif kepada ketiga anaknya, tentu saja dia tahu bagaimana menderitanya Jelita. Namun dia tidak menyangka meskipun Jelita tidak memiliki anak, tapi sampai sekarang ASI tersebut bukannya berhenti melainkan semakin deras saja. Anggukan yang diberikan Marta membuat Jelita segera menggendong Elang, memangku dan memberikan ASInya secara langsung. Lega rasanya tangis bayi itu, langsung diam dia juga mulai nyaman. Sedikit demi sedikit ASI tersebut mulai berpindah ke perut Elang. Jelita, tolong! Eriko menggantung ucapannya saat menemukan Jelita lagi-lagi memangku Elang dan memberikan ASI secara langsung. Saking terkejutnya Jelita atas keberadaan Eriko, dia tidak sadar bagaimana kini kondisi dan posisinya saat memberikan ASI kepada bayi mungil tersebut. Tuan, saya. Kenapa? Pompa saya ASI saya ketinggalan di hotel, saya juga kesakitan, dan tuan muda tak mau diam, karena lapar saya sudah meminta Nyonya Anyelir datang tapi. Teruskan saja. Setelah ini saya akan meminta orang untuk menjemput pompa itu ke hotel, tapi setelah itu kau harus memberikannya kepada saya 1 botol, sanggup? Bab 23. Keinginan yang aneh. Sangat hati-hati Jelita meletakkan Elang di boks bayi yang telah tersedia di ruang tunggu tersebut. Barulah dia beralih pada Marta dan bertanya kepada wanita parubaya itu apa yang dibutuhkannya mumpung dia sudah selesai dengan pekerjaannya. Ditawarkan makan dan minum, Marta menggeleng. Ke kamar mandi pun demikian. Namun saat Jelita menawarkan duduk bersama yang lainnya di luar, Masa mengangguk setuju karena memang itu pula yang dia inginkan. Marta tahu seluruh biaya pernikahan Riana ditanggung putranya, tapi giliran dirinya malah tidak diizinkan untuk bergabung dengan mereka semua. Entah di mana hati nurani menantunya tersebut sampai-sampai dia disisihkan di tengah-tengah acara yang sangat meriah itu. Sebelum keluar aku izin kepada Nyonya dulu ya, Bu, takutnya nanti ini malah dipermasalahkan karena beliau memintaku untuk tetap menahan ibu di sini. Katanya ibu tidak diperbolehkan untuk keluar kecuali atas perintah Nyonya sendiri. Masa menganggukkan kepala menunggu Jelita kembali berharap dia mendapatkan izin untuk keluar. Acara berlangsung sangat mewah di gedung tersebut, tapi dia keluar hanya untuk berfoto saja. Setelah itu dia dan Elang dikembalikan ke ruang tunggu. Sungguh dirinya sebagai orang tua Eriko justru malah tersingkirkan. Gak ada cerita, pokoknya kalian harus tenang.
diam di sana sampai acara ini selesai dilangsungkan. Bukankah tadi saya sudah berkata seperti itu? Dengkus Anyelir saat Jelita memaksanya untuk berbicara padahal tadi dia sedang duduk bersisian dengan Leo menerima tamu yang datang mumpung Riana sedang ke kamar mandi sehingga dia bisa cosplay mencari pengantin wanita sungguhan, sedangkan Eriko yang sedari tadi duduk memperhatikan istrinya hanya bisa menggelengkan kepala. Bukannya tidak dilarang, hanya Anyelir menganggap apa yang sedang dilakukannya wajar karena Riana memang adik kandungnya sendiri. Tapi Nyonya Marta menginginkan itu. Kau ini hanya mengarang saja kan, Jelita? Kau ingin mempermalukan saya dan Eriko dengan membawa wanita tua itu keluar dari persembunyiannya? Gak ada, jangan pernah sedikit pun kau melanggar aturan dari saya atau bayimu yang akan menjadi sasarannya. Bisiknya agar tidak didengar oleh orang lain. Barulah Anyelir kembali ke tempatnya semula melanjutkan obrolannya dengan Leo yang sempat tertunda. Jelita menatap benci kepada Anyelir. Sebagai seorang menantu, tetapi dia justru tidak mampu memberikan kasih sayang kepada ibu mertuanya sendiri. Sedangkan harta Eriko dikuras habis untuk ini dan itu, tapi sekedar untuk mengizinkan orang tua Eriko keluar saja Anyelir tidak mampu melakukannya, bahkan Anyelir tinggal duduk diam saja tidak perlu melakukan apa-apa. Membawa kekesalannya, Jelita turun dari pelaminan. Dia berpapasan dengan Eriko yang ingin mempertanyakan di mana keberadaan sang ibu. Dari tadi, dia tidak melihat wanita parubaya tersebut berkeliaran di sekitar mereka, sedangkan Jelita bebas ke sana kemari, tapi tidak membawa ibunya ikut serta. Kamu tahu di mana ibu saya berada, Em? Tanyanya sedikit berbasa-basi kepada Jelita agar tidak terlalu ketahuan bahwasanya dari tadi dia mengawasi gerak-gerik wanita itu. Tadinya Eriko berpikir Jelita berada di pelaminan sambil membawa ibunya, tapi ternyata tidak. Masih ada di ruang tunggu Tuan, saya tidak bisa membawa beliau kemari tanpa seizin seseorang, katanya keramaian seperti ini bisa membuat kesehatan Nyonya besar terganggu. Istri saya? Tanya Eriko memastikan siapa orang yang membuat spekulasi seperti itu. Tentunya tidak mungkin Jelita orangnya, mana mungkin sebagai babysitter Jelita bisa berbuat sejauh itu. Jelita menganggukkan kepala membenarkan pertanyaan yang diberikan Eriko kepadanya. Siapa lagi yang berani memberikan perintah dan titah seperti itu kalau bukan Anyelir selaku tuan rumah sekaligus majikannya. Ya sudah, nanti kalau ada sesi foto keluarga tolong kau bawa ibu saya kemari dan saya ingin menagih janjimu yang tadi. Janji yang mana, Tuan? Mengerutkan dahi pertanyaan itu dilontarkan Jelita. Tadi saat kau memberikan ASI kepada Elang. Mengusap tengkuknya, Jelita takut-takut mengangkat wajah sekedar untuk mempertemukan pandangannya dengan Eriko. Tidak mungkin dia terang-terangan memompa ASI dan memberikan langsung kepada majikannya tersebut. Bisa celaka dirinya kalau ketahuan. Anyelir ketahuan memberikan ASI secara langsung kepada Elang saja, dia nyaris mendapatkan masalah besar, apalagi memberikan kepada Eriko itu sama saja mencari mati di pesta pernikahan Riana. Tuan saya, ikut dengan saya. Eriko meraih pergelangan tangan Jelita, menyeretnya menjauh dari keramaian mumpung Anyelir sibuk bersuah foto bersama pengantin di pelaminan, jadi dia bebas bergerak ke sana kemari tanpa menjadi pusat perhatian istrinya itu. Lagi pula semenjak pesta pernikahan berlangsung tidak pernah sedikit pun dirinya menjadi pusat perhatian Anyelir, istrinya itu sibuk bersama adik dan adik iparnya seolah itu hanyalah acara mereka saja, tidak dengan dirinya. Jelita dipersilakan untuk duduk, tapi bukan di ruangan yang tadi ditempatinya bersama Masa dan Elang, melainkan di ruangan lainnya, tapi bersebelahan dengan ruangan yang tadi. Eriko mengambil paper bag berwarna coklat yang ada di meja dan menyerahkannya pada Jelita. Saya tunggu di depan pintu. Tuan, saya tidak bisa. Lakukan atau saya akan pecat kamu saat ini juga. Tapi, lakukan saja sebelum kesabaran saya habis. Kata Eriko seraya beranjak pergi. Dia berdiri di depan pintu dan menutupnya rapat agar tidak ada yang tahu bahwasanya di sana ada Jelita yang sedang mengusahakan ASI untuknya. Jelita masih ragu apakah harus menerima perintah dari Eriko atau tidak.
Di satu sisi, dia ingin menolak, tapi di satu sisi lain, dia harus melakukannya demi mempertahankan pekerjaannya di rumah pria itu. Alhasil, dia mulai mengeluarkan satu persatu alat pompa ASI yang baru saja dijemput sopir Eriko, dan membawakannya ke gedung pesta pernikahan. Hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam saja Jelita sudah mendapatkan setengah botol. Dia meletakkan di meja dan menata alatnya ke dalam botol kaca, barulah merapikan semuanya terlebih dahulu sebelum mencuci bersih saat sampai di hotel nanti. Jelita menarik nafas mengetuk pintu agar Eriko membuka bukan dari luar. Dia tidak mungkin berlama-lama meninggalkan Marta bersama Elang. Dentuman suara musik dan sorak bahagia dari para tamu undangan tentunya akan meredam suara tangis Elang saat bangun tidur nanti. Sudah tanya Eriko tapi dia tidak berhenti, justru langsung masuk dan mencari di mana keberadaan ASI yang baru saja disediakan Jelita untuknya. Tidak menjawab, Jelita langsung berlalu begitu saja membawa paper bag di tangannya menyisakan botol yang ada di meja. Satu sudut bibir Eriko terangkat. Perasaan gila dari mana yang merasukinya sehingga dia tidak bisa melupakan minuman berwarna putih tersebut. Rasanya tidak enak sama sekali jika tidak menikmati minuman tersebut, meskipun hanya satu botol satu hari itu sudah cukup daripada tidak sama sekali. Bab 24, Menitupi perselingkuhan Anyelir. Riana sedikit heran melihat Anyelir dan Leo saling melempar senyum. Dari tadi dia menangkap gerak-gerik yang tidak lazim tapi, dia tidak ingin berpikiran negatif apalagi menuduh yang bukan-bukan pada kakak dan suaminya tersebut. Mana mungkin seorang Anyelir mau berbelok pada Leo yang bukan tipenya. Selama ini selingkuhan Anyelir dihafal dengan baik oleh Riana, tidak ada satu pun yang berada di bawah Eriko. Tapi kami naik mobil yang mana? Bareng sama Mbak atau kamu sama Leo naik mobil Mbak sama Mas Eriko? Nanti Ibu masa akan ikut dengan Jelita? Lalu bagaimana dengan orang tua Mas Leo? Pesan taksi atau langsung utus pulang ke kampung saja? Putus Anyelir sebelum menyusul langkah Eriko. Suaminya itu sudah lebih dahulu berjalan keluar dari gedung. Sontak saja kata-kata tersebut membuat Leo dan Riana sama-sama tersentak. Tak percaya Anyelir langsung mengutus kedua orang tua pulang ke kampung, padahal mereka baru saja melangsungkan pesta pernikahan dan kini pulang ke rumah untuk beristirahat. Alih-alih mencarikan tempat menginap untuk kedua orang tuanya, justru malah diminta pulang segera mungkin padahal jam sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat. Mbak Anya, yang benar saja. Protes Riana mencoba menyamakan langkahnya dengan Anyelir sebelum kakaknya itu sampai ke mobil. Protes tak terima atas apa yang baru saja disampaikan. Gila saja kedua mertua dan adik-adik iparnya justru diutus ke kampung. Apalagi, Eri, kamu ini nggak dengar apa ya Mbak bilang barusan? Mereka semua harus pulang malam ini, juga Mbak nggak mau tahu, tidak ada hotel-hotelan, apalagi menumpang menginap di rumah. Kau lihat kan, bagaimana penampilan ibunya, bahkan dari tadi Mbak sudah menjadi pembicaraan orang lain. Ayolah berpikir realistis sedikit, bukannya Mbak tidak menyukai mereka, hanya saja tidak sepadan dengan mereka semua. Restu menikah dengan Leo saja sudah baik dilakukan daripada Mbak tidak merestui sama sekali. Bagaimana menurutmu? Kedua alisnya terangkat, dia juga melirik Leo yang masih mematung di posisinya. Sedangkan keluarganya berada di belakang saling berbisik dan mengejek Anyelir yang tidak memiliki perasaan sama sekali terhadap mereka. Keluarga mereka menjadi ipar sekaligus suami dari keluarga mereka, tapi ternyata malah diperlakukan seperti ini. Apakah ini baik? Tentu saja tidak. Mbak, tapi ini sudah malam, besok bisa. Kalau begitu jangan tanya sama Mbak di mana mereka semua akan tidur. Kau punya uang sendiri dan kepandaian sendiri kan untuk mencari tempat menginap. Ya sudah, jangan lagi banyak bicara, dan aturan di sini Mbak yang menentukan semuanya, bukan kamu, Riana. Anyelir tak ingin diganggu-gugat lagi, meskipun dia memiliki perasaan dan hubungan dengan Leo, tapi bukan berarti dia mampu menerima seluruh keluarga besar pria itu. Orang-orang yang menurutnya tidak sepadan dengannya, dan Riana cukup Leo saja, itu pun karena pria tersebut memiliki tempat istimewa di hati Riana dan dirinya. Mendengar hal tersebut, Eriko ingin ikut campur menjadi penengah di antara mereka, tapi tiba-tiba saja Anyelir sudah menyeretnya agar langsung ke mobil saja, menginstruksikan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan siap pulang tanpa membawa keluarga besar Leo. Tinggallah Riana dan Leo di gedung tersebut, sedangkan mobil yang tadinya akan mereka tumpangi menjadi milik Jelita.
Anyelir juga memberikan peringatan kalau seandainya dia melihat keluarga Leo ikut pulang ke rumah, maka dia akan membuat perhitungan dengan Riana. Apa yang harus aku lakukan, Mas? Aku tidak mengerti. Keluhnya, tidak berani menatap Leo. Baru kemarin pria ini mempersuntingnya menjadi istri dan hari ini pesta pernikahan mereka. Hari ini pula harus ada kejadian yang tidak mengenakan. Ada mobil yang terparkir di depan mereka bisa berisi 6 orang beserta sopir, tapi Anyelir tidak mengizinkan mobil itu dipakai untuk keluarga besar Leo, apalagi membawa mereka pulang ke rumah. Lagi pula anggota keluarga Leo takkan cukup jika harus ikut dengan mobil tersebut karena mereka lebih dari 10 orang. Tidak apa-apa, aku akan mengusahakan hotel murah untuk mereka, kau pulanglah terlebih dahulu. Pintanya membukakan pintu untuk Riana. Hatinya memang disakiti Anyelir, tapi bukan berarti dia harus melampiaskan kepada istrinya ini. Riana menolak dan ingin tetap bersama Leo di sana, tapi pria itu juga memaksa sedikit mengancam agar Riana segera masuk ke mobil. Wanita itu menyetujui membiarkan mobil mewah berwarna hitam itu membawanya pulang ke rumah. Leo meyakinkan dia akan menyusul 1 jam paling lama karena dia harus mencari travel atau hotel bintang 2 atau 3 untuk ditempati seluruh keluarga besarnya. Uang yang dia miliki sangat-sangat cukup untuk menutupi semua pengeluaran tersebut karena dia sudah menjual beberapa barang yang dibelikan Anyelir padanya kemarin lusa. Kenapa kamu mau menikah dengan wanita dari keluarga seperti itu? Tanya ayahnya Leo. Dari tadi dirinya dan keluarga direndahkan, tentunya dia tidak terima dengan itu semua. Alah, biarin aja, ya. Toh Leo bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, ayah juga tidak lagi perlu ke ladang dan bertani. Kalau seperti ini lebih baik aku berladang lagi, makanan yang kalian makan menjadi halal, bukan uang hasil dari menguras harta kekayaan orang kaya yang sombong itu. Katanya menimpali jawaban yang diberikan sang istri. Memang Leo bisa mengirim uang berapapun yang mereka inginkan ke kampung, tapi harga diri mereka malah diinjak-injak seperti tadi. Udahlah ya, jangan dipikirkan dulu, biar nanti aku yang bicara dengan Anyelir, aku akan pastikan dia akan meminta maaf kepada kalian semua saat acara pernikahan di kampung kita sekarang. Bagaimana, kalian mau balik atau menginap dulu di sini? Mau nginap dulu besok pagi kami? Mau shopping dan siangnya baru pulang? Besok hari Minggu katanya di sini enak untuk weekend. Sang ibu mengerucutkan bibirnya. Enak saja dia langsung diminta pulang, sedangkan dia belum melihat bagaimana indah ibu kota tersebut di siang hari. Memang mereka datang di siang hari, tapi langsung ke gedung. Leo menyanggupi, dia membawa kedua orang tuanya itu memasuki taksi yang sudah dipesan. Menggunakan 3 taksi, dia membawa keluarganya menuju Wisma saja, harganya jauh lebih murah dan mudah didapatkan tengah malam. Barulah Leo pulang dan berjanji akan kembali besok siang karena dia harus mengambil uang terlebih dahulu sebelum mentraktir mereka semua makan atau jalan-jalan. Sesampainya di rumah, Leo tak lagi menemukan orang, tapi dia masih bisa menghubungi Riana untuk sekedar membukakan pintu utama. Riana muncul di balik pintu dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Astaga! Wanita ini selalu membuatnya jatuh cinta setiap saat, meskipun hanya dengan melihat senyumannya saja hati Leo sudah luluh dan ingin memeluknya secara langsung. Bagaimana ibu dan ayah beserta yang lainnya? Tanya Riana membantu Leo melepaskan jaket pria itu setelah mereka berdua sampai di kamar. Mereka menginap di Wisma yang tidak jauh dari rumah ini. Ibu ingin berkeliling dulu, jadi besok aku akan menemani beliau. Aku ikut ya, Mas. Aku memiliki sedikit tabungan untuk memanjakan mereka, lagi pula kado kita juga belum dibuka, aku yakin hasilnya cukup untuk itu semua. Menunjuk kado yang telah tertata di sudut ruangan beserta amplop yang masih bertahan di kotak penyimpanan uang pengantin. Leo menganggukkan kepalanya. Sekarang kita istirahat ya, kita bahas masalah ini besok saja, aku lelah hari. Lagi pula semua kado dan amplop itu dibuka harus di depan Mas Eriko karena tamu yang hadir sebagian besar dari rekan bisnis dan kolega beliau. Riana setuju, dia mengikuti langkah Leo untuk beristirahat. Anehnya tubuh yang tadinya lelah dan mata yang mengantuk langsung kembali segar saat mereka saling berpelukan dan menatap di tempat tidur. Tentunya sangat rugi jika dilalui tanpa berolahraga terlebih dahulu agar tidur mereka semakin nyenyak,
sehingga Leo memberikan kepuasan batin untuk Riana, dan ini adalah ketiga kalinya mereka melakukan hal tersebut tanpa menggunakan pengaman, karena Leo memang tidak pernah memperdulikan tentang pengaman tersebut. Kalau perlu Riana hamil, dan itu harus diakui sebagai anaknya Eriko, jika ada tes DNA nantinya di masa depan, dia pasti bisa mengelabui dengan uang yang akan dia kumpulkan selama menjadi kekasihnya Anyelir. Dengan demikian, harta kekayaan Eriko akan jatuh kepada anaknya dan Riana. Dia bisa berkuasa tanpa harus memasang wajah baik lagi di depan Anyelir, bahkan saat dirinya sedang menyatu dan beradu dengan Riana. Leo melihat ponselnya berkedip memperlihatkan Anyelir sedang berusaha melakukan panggilan suara padanya. Dia tidak memperdulikan itu dulu karena dia ingin menyelesaikan permainannya dengan Riana secara sempurna. Begitu dia lepas dan memenuhi Riana, barulah dia meraih ponselnya, mengusap pucuk kepala Riana seraya membaca pesan demi pesan yang dikirimkan Anyelir padanya. Ternyata wanita itu kini berada di dapur untuk menunggu dirinya. "Kamu ingin sesuatu?" tanya Leo seraya melepaskan diri sekaligus beringsut turun dari ranjang. Dia akan menemui Anyelir meminta penjelasan atas apa yang dilakukan wanita itu terhadap keluarganya. Hanya gelengan yang diberikan Riana, meskipun sebenarnya dia sudah lelah dan tak sanggup. Bahkan sekedar melakukan itu saja dia melepas kepergian Leo ke dapur. "Ada apa?" tanya Leo dengan air wajah yang tidak bisa ditebak sama sekali, tapi Anyelir tidak peduli itu semua. Baginya Leo sudah datang itu lebih dari cukup, sehingga mereka bisa berbicara banyak sekaligus verifikasi ulang tentang apa yang tadi dia lakukan terhadap keluarga besar pria itu. "Aku bisa jelasin tentang kejadian tadi." Anyelir langsung melingkarkan tangannya di tengkuk leher Leo. "Kamu tahu tidak, kenapa aku bersikap kasar? Itu karena aku tidak ingin Riana tak curiga, karena begitulah sesungguhnya sikapku terhadap orang lain. Jadi maaf sekali aku terpaksa melakukan hal tadi agar ia tidak curiga. Seandainya aku mengizinkan keluargamu datang kemari, otomatis dia malah merasa ada maksud tertentu di balik semua ini, karena aku tidak pernah sekalipun bersikap baik kepada orang yang ada di bawahku." Satu sudut bibir Leo terangkat. Inilah alasannya dia menjadikan Anyelir sebagai kekasih. Dia ingin membalaskan dendam terhadap sakit hatinya karena wanita ini pernah merendahkan dan mencaci maki dirinya. "Tak masalah, aku mengerti bagaimana kamu. Maka dari itu tadi aku yang menyelesaikan semuanya, tapi aku menghabiskan tabunganku untuk mencarikan hotel. Aku ganti, tapi tidak sekarang. Tidak masalah, tapi kalau boleh aku ingin meminta uang padamu, aku ingin membuka usaha agar tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain karena aku tidak memiliki pekerjaan. Nanti aku akan membagi penghasilannya denganmu, dan kalau seandainya aku ownernya, otomatis aku bisa pulang kapanpun aku inginkan. Dengan demikian Riana tidak akan curiga kalau kita memiliki hubungan khusus. Itu pun kalau kamu masih tetap bersama diriku, kalau tidak ya sudah aku harus bekerja." Karena Riana sering datang berkunjung ke supermarket sekedar untuk menemaniku istirahat makan siang. Anyelir meringis, otaknya langsung berpikir usaha apa yang cocok dengan Leo. Lagi pula, dia tidak mungkin terus-menerus memberi dan menanggung kehidupan Riana dan Leo, karena dia bukan orang yang murah hati. "Baiklah, aku akan pikirkan terlebih dahulu usaha seperti apa yang harus kau jalani untuk menutupi ini semua, dan untuk hari ini, bisakah kamu menemaniku di kamar tamu satunya lagi? Eriko sudah tidur." Leo menganggukkan kepalanya. "Tentu saja, bagaimana dengan CCTV? Sudah ku nonaktifkan," jawab Anyelir. Tubuhnya sudah gatal dan hasrah. Iarnya sudah bergejolak ingin segera bermain dengan Leo karena dia tidak mungkin meminta ini kepada Eriko. Bukan kamar tamu seperti yang tadi mereka rencanakan, tapi hanya di dapur. Leo sudah menggendong Anyelir dan mendudukkannya di meja dapur menikmati permainan mereka, yang berbeda dari pasangan lainnya karena Anyelir tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik menggunakan dirinya di bawah sana, sehingga dia mencari akal yang lain sekedar untuk membantu Leo melepaskan bibit-bibit yang ada di dalam tubuhnya. Apa yang saat ini mereka berdua lakukan membuat Anyelir dan Leo sama-sama lupa di mana kini mereka berada. Posisi dan tempat yang mereka tempati saat ini bisa saja dikunjungi orang lain termasuk Jelita. Anyelir lupa di rumah itu ada orang lain yang menginap tak jauh dari dapur, sehingga dia tidak tahu dari tadi Jelita menjadi pengawas untuk mereka berdua. Wanita itu hanya bisa mengusap dada dan geleng-geleng kepala melihat perselingkuhan persis di depan matanya.
Amun dia malah mencegah semua itu terbongkar. Jelita langsung membaringkan diri di lantai begitu menangkap siluet seseorang yang berjalan mendekat ke arah dapur. Bab 25. Kotornya mulut Anyelir. Astaga, Jelita! Kamu ngapain sih di sini? Seperti orang kurang kerjaan aja. Pekik Riana menyentuh dadanya sendiri terkejut dengan keberadaan Jelita yang tiba-tiba saja berbaring di lantai. Dalam pikiran wanita itu, Jelita sudah mati, tapi ternyata tidak perlahan Jelita duduk dan memaksakan senyumannya dia juga mengusap tengkuk, agar Riana benar-benar percaya kalau dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suara Riana yang cukup tinggi tentu saja membuat Anyelir tersentak langsung bersembunyi di balik kulkas agar tidak ketahuan dirinya berduaan dengan Leo di dapur. Sedangkan Leo langsung menyongsong keberadaan istrinya. Tadi dia sendiri yang meminta izin kepada Riana untuk ke dapur, tentunya sangat-sangat ganjil jika yang menemui wanita itu Anyelir. Kamu kenapa sayang? Buru-buru Leo memeriksa keadaan Riana. Takut istrinya itu kenapa-kenapa karena suara wanita itu cukup tinggi. Ini mas, kamu lihat kan si Jelita bisa-bisanya dia malah tidur di lantai, atau jangan-jangan dia mau godain kamu? Matanya menyipit sedikit mencondongkan tubuh sehingga wajahnya berada tepat di depan wajah Jelita. Riana juga mencebikkan bibirnya menunjukkan betapa dia tidak suka melihat tingkah laku Jelita yang dianggap aneh. Kamu ngapain di sini? Leo ikut memandang tak suka pada Jelita. Saya juga bingung tuan. Nyonya, kenapa saya berada di sini? Tapi percayalah saya berada di sini bisa menghadirkan keuntungan bagi orang lain buktinya saja tuan dan hanya... Alah, kamu jangan ngarang. Leo buru-buru menepis perkataan Jelita jangan sampai wanita ini melakukan hal tidak masuk akal seperti sekarang karena melihat apa yang dia dan Anyelir lakukan. Saya mau mengarang maka dari itu saya izin untuk mengambil air putih di dapur, setelah itu saya janji akan langsung kembali ke kamar. Jelasnya buru-buru beranjak pergi, dan ketika di dapur, dia justru dikejutkan dengan keberadaan Anyelir yang bersembunyi di balik kulkas. Mata Anyelir membesar agar Jelita tidak lagi mengeluarkan suara seperti tikus terjepit seperti yang dikeluarkannya barusan. Untung saja buru-buru wanita itu menutup mulutnya dengan kedua tangan sehingga Riana tidak sadar kalau dirinya dalam keadaan terkejut menemukan seseorang di sana. Awas kalau kamu berani buka mulut dan kalau seandainya kau tahu sesuatu tentang saya jangan pernah berbicara kepada siapapun atau elang yang akan mendapatkan ganjarannya, bisik Anyelir disetujui Jelita. Lagi pula drama apapun yang ada di rumah mewah tersebut tidak ada hubungan dengannya. Anyelir mau selingkuh punya suami lagi, bahkan mengundang banyak pria ke sana dia tidak memiliki hak untuk mengatur. Dia di sana hanya untuk mengasuh dan menjaga putranya saja tidak ada hubungannya dengan rumah tangga antara Anyelir dan Eriko. Namun, jika diminta jujur Jelita rasanya ingin menertawakan Anyelir yang memiliki selera rendah. Sudah diberikan kesempatan untuk memiliki suami sempurna seperti Eriko, tapi malah mau bermain api dengan batu kali seperti Leo. Mereka semua membubarkan diri setelah Leo membawa satu gelas air hangat dari dapur dan menggandeng Riana bersamanya, kembali ke kamar. Mereka semua beristirahat dengan baik, begitu pula dengan Anyelir. Menyusul Eriko yang sudah tidur dari tadi, sedangkan Jelita tak tertarik lagi untuk melanjutkan tidurnya dia justru termenung sendirian di teras belakang. Menatap taburan bintang yang ada di langit, dia tidak menyangka dirinya sudah tak lagi bertemu dengan Yudis biasanya seburuk apapun kelakuan pria itu tetap menjadi teman hidupnya tapi, sekarang dia tidak lagi mau mengambil resiko perselingkuhan karena perkara itu tak mudah untuk dimaafkan. Terlebih lagi tidak ada anak di antara mereka karena Yudis tahunya elang sudah meninggal dunia tak mungkin pula Jelita mengambil kebahagiaan yang selalu saja terpancar dari wajah Eriko setiap kali pulang ke kantor. Paginya aktivitas berjalan cukup normal. Jelita sudah mulai mengolah sarapan setelah memastikan Marta belum bangun. Dia menyediakan semuanya untuk penghuni rumah sehingga nanti Bibi tidak perlu lagi repot-repot memasak tinggal beres-beres saja di ruang mencuci. Memang itu bukan pekerjaan Jelita, tapi tidak ada salahnya dia membantu wanita yang telah memberikannya kehidupan layak dan mempertemukannya dengan Eriko, pria yang akan membesarkan dan menjaga anaknya dan menjauhkan dirinya dari Yudis.
Kalau seandainya tidak tinggal di sana otomatis Jelita sudah sejak lama tak lagi melihat Elang. Pastinya Yudis akan membuang anaknya itu jauh-jauh dengan segala cara. Elang sudah bangun, jemput dia di atas. Perintah Anyelir seraya turun dari tangga setelah dia menemukan keberadaan Jelita yang sedang membersihkan deretan-deretan vas bunga yang ada di lemari pajangan. Anyelir cukup menyukai Jelita yang tak pilih-pilih dalam bekerja, meskipun tugasnya hanya untuk menjaga Elang dan mengurus masa saja, tapi tidak berpangku tangan tetap membantu pekerjaan rumah tersebut yang dirasanya sanggup untuk dia kerjakan. Baik Nyonya. Buru-buru Jelita menjemput Elang, dia akan memandikan bayi mungil itu di bawah saja agar tidak terlalu lama berdiam diri di kamar Anyelir, karena pagi-pagi seperti sekarang Eriko masih berada di sana. Apalagi sekarang hari Minggu Eriko libur, dan tentunya masih bermalas-malasan di tempat tidur bermain bersama Elang, bayi mungil itu tidak menangis. Tapi entah kenapa tadi Anyelir memintanya untuk menjemput Elang sedangkan di kamar Eriko sedang bermain dengan bayinya tersebut. Kau sudah memompa ASI pagi ini? Tanya Eriko langsung duduk, ketika mendengar pintu kamarnya diketuk dia langsung mempersilakan Jelita masuk, karena sudah mengetahui apa tujuan wanita itu datang berkunjung ke kamarnya, dan Anyelir. Sudah tuan, saya juga sudah. Membuangnya atau memasukkan ke dalam kulkas? Jawab dengan jujur, saya berjanji tidak akan marah padamu. Saya menyimpan di kulkas untuk saya sumbangkan ke orang yang membutuhkan. Maaf saya lancang, tapi orang yang membutuhkan atau membantu Anyelir menyimpan stok ASI untuk Elang? Tebaknya tidak ingin Jelita berbohong lagi, tidak pernah sekalipun Eriko melihat istrinya memompa ASI. Terus saja menjawab dirinya sedang sibuk, sedangkan dia sudah beberapa. Mendapati Jelita berusaha mengisi botol demi botol kaca yang ada di lemari penyimpanan sehingga berisi ASI yang akan dipanaskan dan diberikan kepada Elang. Saya pernah membahas masalah ini dengan rekan bisnis sudah lumayan lama sih, sekitar 2-3 tahun yang lalu, dan katanya bayinya tersebut langsung diberi sufur karena istrinya tidak mau memberikan ASI. Tak ingin tubuhnya rusak kalau memberikan ASI secara eksklusif, dan sepertinya saya juga menemukan masalah ini pada Anyelir. Saya yakin tujuan dia membawamu kemari bukan untuk menjadi babysitter, melainkan wanita yang akan memberikan ASI kepada anak kami karena bayimu sudah meninggal dunia. Benarkan tebakan saya? Jujur saja saya tidak akan memarahi Anyelir maupun kamu, karena bagi saya selagi Elang baik-baik saja dan sehat, tak terlalu mempermasalahkannya. Meskipun sebenarnya saya kecewa kepada Anyelir yang berani menipu, tapi itu biarlah menjadi urusan saya nantinya. Jelita menganggukkan kepalanya. Tidak apa kan, dia jujur untuk bagian ini saja. Dia tidak akan memberitahu Eriko kalau Elang itu adalah anaknya karena memang dia tidak bisa memaksa Anyelir untuk melanjutkan induksi laktasi yang hampir berhasil, tapi tiba-tiba saja dihentikan dengan alasan yang tidak diberitahunya kepada Jelita. Sehingga sekarang Jelita sendirilah yang memberikan full ASI kepada Elang tanpa bantuan dari Anyelir. Baiklah, sekarang bawa Elang ke bawah. Eriko mempersilahkan Jelita untuk menggendong Elang. Jangan lupa nanti sisihkan untuk saya yang baru, katanya sebelum berangkat menuju ke kamar mandi. Lega rasanya Jelita bisa berkata jujur kepada Eriko sehingga dia tidak perlu menyembunyikan apapun saat ingin memberikan ASI kepada Elang. Dia bisa memberinya secara langsung atau memompa di depan pria itu tanpa takut ketahuan lagi seperti kemarin. Semua orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Bibi berkutat dengan pakaian kotor, dan mencuci perabotan. Jelita juga membantu Marta untuk membersihkan diri sekaligus memandikan wanita parubaya tersebut, sedangkan Eriko berkemas sendiri, sedangkan biasanya Anyelir masih bisa menyempatkan waktu sekedar untuk mempersiapkan pakaian ganti untuknya. Namun sekarang wanita itu justru sibuk sendiri di ruang makan berpikir bagaimana caranya dia dan Leo bisa berdekatan tanpa menghadirkan kecurigaan di hati suami dan adiknya sendiri. Mbak, hari ini aku dan Mas Leo izin mau keluar menemani keluarga besarnya untuk jalan-jalan di sini. Itulah kata yang dilontarkan Riana sebelum duduk diiringi Leo di belakangnya. Sontak saja Anyelir yang sedang berpikir langsung menoleh dengan dahi yang berkerut dalam. Jalan-jalan itu artinya menghambur-hamburkan uang? Tanyanya memastikan kemana gerangan adiknya ini akan pergi. Enak saja dia yang mengeluarkan modal untuk pernikahan, tapi malah keluarga besar Leo yang menikmati seluruh fasilitas tersebut.
Mbak kenapa ngomong seperti itu? Riana mencubit pinggang Anyelir. Tak sopan sekali mulut kakaknya ini berkata seperti tadi sedangkan di dekat mereka ada Leo. Mbak ngomong apa adanya. Bukankah kesepakatan kita sudah jelas bahwa kalian hanya mendapatkan kado dan uangnya untuk Mbak? Jadi di sini Mbak lah yang mengatur segala macam agar kalian berdua bisa menikah. Kesalahannya di mana? Tidak apa-apa Riana, apa yang dikatakan kakakmu itu benar adanya tidak selayaknya kita meminta ini, dan itu lagi pada Mbak Anyelir, kamu meresponnya sangat berlebihan. Leo menengahi pembicaraan antara Anyelir dan Riana meskipun dia sendiri tidak terima atas penghinaan yang wanita itu lakukan, tapi tetap saja dia harus bersikap manis dan baik sampai tujuannya tercapai. Setelah ini barulah dia membawa Riana pergi menjauh dari orang-orang toksik tersebut. Memang Eriko baik, tapi sayangnya pria itu memiliki istri yang sangat-sangat kurang ajar dari segi tingkah laku bahkan mulut. Tapi Mas, Riana ingin protes lagi, tapi Leo menggelengkan kepala meletakkan jari telunjuk di depan hidung agar istrinya ini dia tak lagi membahas masalah tentang jalan-jalannya dengan keluarga besarnya, dia bisa mendapatkan uang dan izin dengan caranya sendiri.